Shalom teman-teman, siap untuk memuji Tuhan hari ini, amin. Kita mau nyatakan Tuhan Kau adalah gembala kami yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik, yang selalu beserta kami, yang menuntun langkah setiap kami Tuhan di jalan yang benar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah beserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus.
selamat sore. Saya percaya dan yakin teman-teman semua masih dalam keadaan yang baik. Walaupun di tengah pandemi ini, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Nah, hari ini saya mau memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah Menara Doa. Teman-teman bisa mengikuti dari Senin sampai Kamis di jam 8 malam. Tetap ikuti Menara Doa yang ada. Teman-teman, dari Menara Doa tersebut kita bisa saling menguatkan, bisa saling membangun. Dan saya percaya dan yakin teman-teman kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan kemudian jika teman-teman mau memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan persembahan di nomor rekening BCA ataupun scan barcode yang ada, oke? Kemudian selanjutnya adalah Connect Family. Buat teman-teman yang masih join Connect Family, walaupun online nggak apa-apa teman-teman, tapi pastikan kita tetap terhubung, tetap terkoneksi dengan saudara seiman kita. Berkomunitas itu jauh lebih baik, karena Tuhan sendiri bilang bahwa tidak baik seorang diri, tapi lebih baik kita bersama-sama, bersatu hati, kita berdoa untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan buat teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali melihat video ini, atau baru pertama kali melihat ibadah youth, kita sangat mengundang, sangat welcome untuk teman-teman bisa join ke gereja kita, bisa lihat di Instagram di @GPDI-KP. Dan juga kalau misalnya teman-teman mungkin saya pengen join dong ke Connect Family, itu bisa banget dengan cara teman-teman bisa hubungi nomor yang tertera ya. Jadi nanti akan dihubungi oleh yang bisa melayani teman-teman untuk masuk ke Connect Family. Akhir kata itu aja dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom Teens, ketemu lagi sama aku Maria Leoni Kusuma Kacino nih. Nah, hari ini aku senang banget dikasih kesempatan lagi dan puji Tuhan kita masih dalam keadaan yang sehat dan semangat mau belajar sesuatu. Amin. Oke. Kita mau bahas sesuatu tentang talenta. Tapi kenapa aku kasih judulnya hamba yang baik dan setia? Jadi ternyata teman-teman, kita semua itu punya talenta, tapi kalau kita nggak jadi hamba yang baik dan setia, itu nggak guna mau punya talenta berapa banyak pun. Talenta itu apa sih sebenarnya? Aku nggak cantumin di slide, tapi talenta itu kita mau baca dulu yang udah kita sering dengar. Dari sekolah minggu kita udah tahu, di Matius 25 ada pembahasan, itu Yesus yang lagi ngomong. Judulnya perumpamaan tentang talenta. Dan ternyata pembukanya adalah ayat yang dituliskan hal kerajaan sorga seumpama. Lalu perumpamaan tentang talenta itu. Jadi Yesus bilang, ini Yesus yang ngomong sendiri loh ke orang-orang pada zamannya. Sebab hal kerajaan sorga itu seumpama seorang tuan yang mau pergi, terus dia panggil hamba-hambanya. Tapi dia karena mau ceritain, dia sebutin 3 hambanya. Satu dikasih 5, satu dikasih 2, satu dikasih 1 talenta. Benar ya? Ayat berikutnya ayat 19. Tadi Matius 25 ayat 14 mulainya. Ayat 19 dibilang apa? Lama sesudah itu, jadi ini ceritanya satu awal, terus nggak diceritain detailnya bagaimana, terus langsung lama setelah itu hambanya pulang. Tuannya pulang. Yesus tuannya maksudnya ya. Tuannya pulang dan memanggil hamba-hambanya. Setelah itu tulisannya, after a long time the master came and settled his accounts. Terus hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dia membawa 5 talenta. Terus dia bilang, Tuan, ini aku udah kembaliin lagi 5 talenta, laba 5 talenta, 5 tambah 5 jadi dia bawa 10. Tuannya bilang apa? Baik sekali perbuatanmu itu, kamu udah setia hambaku, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Itu yang 5 ya, 5 emang besar ya. 5, 2, 1 paling besar 5 kan? Nah, tapi di ayat berikutnya, datanglah hamba yang kedua, yang membawa 2 talenta, terus dia bilang ini labanya 2 talenta, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi tuannya bilang apa? Tuannya bilang, oh ya udah baguslah, kamu udah cukup kok bawanya. Emang kayak gitu? Enggak, sama kayak tadi. Wah, hambaku yang baik dan setia, kamu baik sekali loh.
kamu sudah setia dalam perkara kecil, sekarang akan kuberikan tanggung jawab untuk perkara yang besar. Sama kayak yang dikasih 5 talenta. Di sini teman-teman menangkap sesuatu nggak? Jadi aku dapat peremaan begini. Jadi di mata Tuhan nggak ada yang kecil atau yang besar. Beda sama kita mikir manusia. Kalau kita pikir mungkin Tuhan bakalan bilang yang dikasih 5 talenta, dia nggak akan dibilangin, oh kamu udah setia dalam perkara kecil. Enggak. Tapi ternyata Tuhan tetap bilang mau yang dikasih 5, yang dikasih 2, Tuhan tetap bilangnya sama. Kamu udah setia dalam perkara yang kecil. Nanti kamu akan kuberikan tanggung jawab untuk perkara yang besar. Walaupun secara hitung-hitungan manusia beda 5 sama 2. Satu 10, satu jadi 4. Itu beda jauh teman-teman. Terus ayat 24, kini datanglah juga hamba yang dikasih 1 talenta. Dia bilang apa? Tuhan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat yang Tuhan tidak menabur, memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut, aku pergi menyembunyikan hartaku, dan ini 1 talenta aku kembalikan kepadamu. Dia nggak mengerjakannya. Teman-teman lihat bedanya maksudnya? Yang 1 2 dikerjakan tambah 2 jadi 4, yang 1 5 dikerjakan tambah 5 jadi 10, yang 1 1 disembunyikan. Dia nggak hilangin sih. Dia tahu, dia tetap simpen, tapi dia diemin aja kan? Benar? Dia diemin aja. Mungkin yang satu pikir ya udahlah daripada gua usaha nanti 1 hilang, rugi 0 jadinya. Mungkin nggak diceritain apa-apa di sini. Yesus nggak ceritain detailnya. Yesus nggak ceritain perjalanan satu-satu hamba itu. Dia cuma bilang kisah di awal, lalu after a long time, yang dia nggak bilang berapa lama. Gitu. Terus apa kata tuannya kepada hamba yang ketiga itu? Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu sudah tahu aku tidak menuai di tempat aku tidak menabur. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankannya, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada yang punya 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang daripadanya akan diambil daripadanya. Terus tuannya bilang apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Wow, agak mengerikan ya. Jadi kita semua, walaupun kita belum tentu kita melayani Tuhan saat ini, aku bilang buat semua teman-teman yang percaya Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hai, kita semua adalah hamba-hambanya Tuhan. Amin? Nggak peduli kamu ada di sini, kayak aku dan teman-teman yang tadi melayani di main musik, nggak peduli kamu cuman berdoa di kamar, nggak peduli kamu hanya lihat online doang, doa doang dari rumah, lewat handphone doang, tapi kamu kita semua itu sama. Kata Tuhan, kita itu adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Dan tahu nggak, Tuhan tadi nggak pilih-pilih ada yang dikasih 0, dia nggak pernah bilang ada yang dikasih 0. Sejelek-jeleknya Tuhan bilang kasih 1. Coba bilang ke diri sendiri, minimal gue ada 1 lah gitu. Minimal kita ada 1 lah. Udah ketemu belum 1-nya? Hah? Udah ya? Asik kalau udah. Nah nih ayat yang aku tulis, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Gitu. Jadi goalnya itu kita jadi hamba yang baik dan setia seperti kata Tuhan dalam perumpamaan yang dia bilang sendiri waktu Yesus masih di dunia ini. Tapi gimana gitu ya? Detailnya gimana? Soalnya Yesus nggak ceritain nih gimana caranya si hamba yang punya 5 jadiin 10, gimana caranya hamba yang punya 2 dijadiin 4. Dia nggak bilang. Terus aku coba mau bertanya juga. Terus aku dapetin bahwa ada 2 poin pada hari ini. Poin pertama itu udah di slide ini teman-teman. Tuhanlah yang memberikan kita bakat dan kemampuan.
Ingat-ingat ya, Tuhanlah yang memberikan kita bakat dan kemampuan. Walaupun itu satu yang kita baru tahu, ataupun kita punya 5, ataupun kita punya 10, itu Tuhan yang memberikan bakat dan kemampuan. Dan bagian manusia apa? Bagian manusia tunduk mau diatur oleh otoritas. Coba bilang sendiri, tunduk dan mau diatur otoritas. Kadang suka lupa. Otoritas itu apa ya BTW? Otoritas itu adalah kita di rumah, orang tua kita otoritas kita. Kita di gereja otoritas kita ketua FAS, Kojef. Kita di kantor otoritas kita, bos kita, atasan kita. Gitu. Kita di jalanan otoritas kita adalah aturan lalu lintas. Nggak usah ketemu polisinya lah, deg-degan. Oke, bagian kita adalah tunduk dan mau diatur sama otoritas. Kita belajar dari mana? Ini kisah dari perjanjian lama, zamannya Musa. Ini di Keluaran 36 teman-teman. Keluaran 36 ayat 1 dan 2. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Ayat yang kedua. Lalu Musa memanggil, bahasa Indonesianya diterjemahkan hanya memanggil, tapi bahasa Inggrisnya itu selalu menggunakan bukan kata call or ask, tapi menggunakan kata summon. Summon ini tuh berarti diperintahkan, nggak boleh nolak, mau nggak mau kerjain. Itu Musa. Musa, summon Bezalel dan Aholiab, 2 orang yang dibilang Tuhan udah berikan karunia dan keahlian. Dan setiap orang yang ahli, Musa semon, Musa tuh memerintahkan. Musa nggak punya itu mungkin Musa nggak jago dia pahat-pahat kayu, mungkin Musa nggak jago saat itu ngukir-ngukir emas buat perabotan yang dibutuhkan untuk membangun mesbahnya Tuhan, mendirikan tempat kudusnya Tuhan. Jadi Musa tahu, dia panggil orangnya, dia perintahkan. Dan sikap hatinya bagiannya Bezalel dan Aholiab adalah ya nurut gitu. Di ayat-ayat berikutnya dijelasin bahwa bukan cuma mereka berdua nih yang nurut, banyak orang lain yang namanya tidak disebutkan satu persatu gitu. Jadi poin pertama, Tuhan yang memberikan kemampuan kita. Tapi walaupun kita punya kemampuan 10 dan bos kita punya kemampuan 1 doang, lu bos gak bisa apa-apa, bisa nyuruh doang. Atau lo nyokap bokap nyuruh-nyuruh kita, lo nggak bisa apa-apa juga, coba mama yang kerjain, mama juga nggak bisa nyuruh doang. Nggak boleh begitu maksudnya, karena yang namanya otoritas bagian kita itu hanya tunduk. Amin. Jadi ingat ya, dimanapun kita berada pasti ada otoritasnya. Poin kedua, Tuhan itu yang memberi keberhasilan. Jadi bukan karena kuat dan gagah aku, bukan karena kita berusaha keras, tapi memang kita harus berusaha. Tapi yang memberikan keberhasilan, kenaikan pangkat itu adalah Tuhan dan hanya Tuhan. Bagian manusia apa? Bagian manusia sibuk bekerja, bukan sibuk membanding-bandingkan, walaupun kita dipandang lebih hina daripada teman-teman kita. Coba dengerin lagi nih bagian kedua. Poin 02 itu manusia. Manusia hanya baiknya sibuk bekerja aja, jangan sibuk banding-bandingin hidup gue dan hidup dia, hidup gue dan hidup lo, hidup gue dan hidup mereka. Walaupun kita dipandang mereka tidak bagus gitu, walaupun kita di mata mereka B aja lah, B banget lah gitu. Coba kita belajar dari mana? Dari si Ucup. Di sini Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Teman-teman ingat ya cerita Yusuf ya. Yusuf anak paling kecil dan saudara-saudaranya iri sama dia, sampai suatu hari dia dicopotin jubahnya, ditaruh ke dalam sumur, hampir dibunuh sama saudara-saudaranya. Tapi ternyata Yusuf dijual ke Mesir, dijual ya, bukan jalan-jalan. Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Halo, kalimatnya apa sebelum ia menjadi seorang yang berhasil? Frase pertama di ayat 2.
Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ya, jadi kalau Tuhan nggak menyertai kamu mau berusaha sekeras apa nggak berhasil gitu loh maksudnya. Get my point? You get my point? Kalau Tuhan tidak menyertai kita, sekeras apapun kita berusaha, berpikir, berdarah-darah, menangis, kita nggak berhasil guys. Tapi poin yang pertama aku merahin, membeli dia dari tangan orang Ismail. Siapa sih yang mau jadi budak yang dibeli? Nggak ada teman-teman. Zaman dulu itu kalau udah namanya budak ya itu udah paling rendah, kasta paling rendah dari semua manusia yang bisa ada. Kalau dia budak, hidupnya 100% tergantung tuannya. Tuannya suruh dia gantung diri, dia harus gantung diri. Tuannya suruh dia bersihin kandang babi, dia harus bersihin kandang babi. Tuannya suruh dia tidur di kamar, puji Tuhan dia boleh tidur di kamar. Itu namanya budak yang dibeli. Itu maksudnya Yusuf saat itu statusnya slave, budak. Saya yakin kita semua di sini udah bukan budak. Saya cuma memberikan analogi bahwa kita belajar dari yang paling ekstrimnya aja yaitu Yusuf. Dia di posisi budak aja, dia bisa berhasil loh, ke Tuhan bilang. Ini ayat firman Tuhan, dia bilang Yusuf berhasil, bukan kata manusia dia berhasil. Kata Tuhan, Tuhan udah bilang Yusuf itu berhasil loh. Even Yusuf itu backgroundnya dari budak. Walaupun nantinya di titik puncaknya dia jadi orang nomor 2 di Mesir, tapi startnya dia itu udah dari nol banget loh. Dia tuh udah dari di bawah nol malahan, budak. Tapi apa katanya? Kalau Tuhan yang menyertai, dia sibuk bekerja, dia nggak memusingkan, duh gue ini cuman budak, apalah artinya hidup gue. Dia nggak memusingkan itu. Tuhan memberi dia keberhasilan. Amin. Amin. Jadi belajar dari 2 tokoh di perjanjian lama ini, saya diingetin banget sama Tuhan buat yang pertama apa tadi aku bilang, kita itu harus tunduk sama otoritas kita. Ya, sebagian besar kita lagi di rumah, WFH, school from home, work from home. Ya di rumah otoritasnya orang tua kita, benar? Gitu, walaupun orang tua kita nggak sepintar kita. Dulu aku sempat jadi anak yang kayak gitu teman-teman. Waktu aku, let's say aku SMA kali ya, aku bisa masuk ke SMA yang paling bagus di Jakarta. Jadi saat itu kalau mami atau papi aku ngomong sesuatu, dalam hati sih, aku nggak sampai ngomong, dalam hati, ah lu juga pasti nggak ngerti, sosok nanya gue pelajaran ini, gue udah bisa, nggak usah ditanyain gitu. Dalam hati, itu salah teman-teman, itu dulu. Kita tetap harus tunduk sama orang tua kita, walaupun orang tua kita nggak sampai lulus SMA kayak kita misalnya. Ngerti ya? Amin? Dan poin kedua adalah kita nggak sibuk banding-bandingin, walaupun kita cuman B aja posisinya, kita cuman anak biasa-biasa, nggak lahir dari keturunan ningrat atau keluarga pejabat atau siapa-siapa, tapi kita semua sama, kita semua hamba Tuhan, kita semua anak-anaknya Tuhan yang punya langit dan bumi. Bagian kita nggak sibuk membanding-bandingkan, bagian kita sibuk mengerjakan, mengembangkan apa yang ada di tangan kita, gitu. Amin. Jadi aku cuma mau bilang 2 langkah sederhana ini yang bisa kita lakukan di rumah, itu yang membuat proses yang after a long time tadi tuannya datang, kita siap mempertanggungjawabkan talenta-talenta kita ke Tuhan kita. Amin. Yang tadi di perumpamaan talenta itu, karena hal kerajaan surga seumpama itu, kita dikasih talenta kita apa, even cuma 1. Misalnya kita bisa empati dan menenangkan orang lain, itu cukup dibilang talenta, benar, asal dibarengi dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak dibarengi dengan kebenaran firman Tuhan, dia jadi psikolog dan dia jadi nggak benar secara alkitabiah. Balik lagi, semua talenta diseiringkan, dijajarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau apain? Satu itu kita sembunyiin doang di dalam kamar, di dalam rumah aja, atau kita mau kerjakan. Jadi pas nanti Tuhan datang setelah sekian lama, oh ada buahnya, ada hasilnya. Yang 1 bisa jadi 2, yang 2 bisa jadi 4, yang 4 bisa jadi 8, yang 8 bisa jadi 16. Amin. Sekian teman-teman sharing dari aku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa kalau Engkau boleh berikan kami semua anak-anak-Mu, hamba-Mu,
talenta Bapak, talenta yang luar biasa indahnya satu demi satu, spesial Tuhan di matamu Tuhan. Kami mau mengerjakannya, mengembangkannya Bapak dengan rendah hati Bapak, menyadari bahwa kami ini adalah hamba yang baik dan setia, yang mau mengerjakan talenta kami, mau tunduk sama otoritas kami, mau terus rajin bekerja tanpa membandingkan dengan sesama kami atau manusia lainnya Tuhan. Biarlah hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa biarlah ada hikmat dari surga, penyertaan kasih sayang dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. In the name of Jesus we have prayed. Amen. God bless you. Happy Sunday.